Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksal Rizky. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan sebuah simulasi percobaan mata kuliah praktikum sistem komunikasi mengenai QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas pendahuluannya terlebih dahulu. Pada percobaan kali ini saya menggunakan aplikasi MATLAB. MATLAB adalah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Salah satu kelebihannya yang paling populer adalah kemampuan membuat grafik dengan visualisasi terbaik. MATLAB mempunyai banyak tools yang dapat membantu berbagai disiplin ilmu. Ini merupakan salah satu penyebab industri menggunakan MATLAB. Selain itu, MATLAB mempunyai banyak library yang sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan matematika seperti membuat simulasi fungsi, pemodelan matematika, dan perancangan GUI. Nah, kemudian modulasi. Modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Jadi, untuk dapat mengirimkan suatu informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya yang menggunakan teknologi frekuensi radio, informasi tersebut harus dimodulasi terlebih dahulu sebelum dipancarkan. Rangkaian yang berfungsi sebagai modulasi disebut dengan modulator. Modulasi melibatkan dua buah sinyal, yaitu sinyal pemodulasi yang merepresentasikan pesan yang akan dikirim dan carrier, gelombang pembawa yang sesuai dengan aplikasi yang diterapkan. Modulasi memiliki dua jenis. Yang pertama adalah modulasi analog dan modulasi digital. Di sini saya lebih menjelaskan tentang modulasi digital karena QAM adalah modulasi digital. Modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya atau carrier signal. Modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawa, sehingga bentuk hasil gelombang pembawanya memiliki ciri-ciri bit 0 atau 1. Modulasi digital memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada ASK, Amplitude Shifting, FSK, PSK, dan QAM. Nah, QAM sendiri adalah skema modulasi analog dan digital. Modulasi ini menyampaikan pesan dua signal analog atau dua digital bit stream dengan mengubah memodulasi amplitudo dari dua gelombang pembawa menggunakan amplitudo shifting ASK. Skema modulasi digital atau modulasi amplitudo AM, skema modulasi analog. Gelombang pembawa 2 biasanya berbentuk sinusoidal yang keluar dari fase atau sama lain dengan 90 derajat dan dengan demikian disebut kuadratur operator atau komponen kuadratur. Gelombang termodulasi yang dijumlahkan dan gelombang yang dihasilkan adalah kombinasi dari kedua fase shifting atau PSK dan amplitudo shifting ASK atau dalam kasus analog dari fase modulasi PM dan modulasi amplitudo. Jadi kuadratur amplitude modulation ini sebenarnya gabungan dari ASK dan FSK atau dari PM sama AM. Nah, modulasi QAM ini punya beberapa jenis. Yang pertama itu ada 4 QAM, di mana dia memiliki satu amplitude dan 4 fase yang berbeda. Kemudian ada 8 QAM dan ada 16 QAM. Jadi ini adalah tampilan awal dari MATLAB. Kemudian teman-teman klik Simulink untuk bikin rangkaiannya. Jadi ini dia tampilan awal dari Simulink. Kita akan membuat rangkaian QAM 8. Komponen pertama yang kita butuhkan adalah random integer generator. Nah, random integer generator ini fungsinya sebagai sinyal informasi yang akan diolah nantinya. Kemudian kita membutuhkan yang namanya general QAM modulator baseband. Nah,
blok ini atau komponen ini itu fungsinya untuk memodulasi sinyal masukan dari random integer ini. Kemudian kita butuh yang namanya general QM demodulator. Blok ini fungsinya untuk mendemodulasi sinyal keluaran dari modulator QM. Kemudian di bawah sini kita butuh komponen atau blok SYNWAVE. SYNWAVE ini dia sebagai masukan sinyal analog dan nanti bentuknya adalah sinusoidal. Kita simpan sini. Kemudian kita butuh 2 SYNWAVE ya. Nah, kita butuh 2 SYNWAVE. Kemudian kita butuh yang namanya complex to real image. Nah, kalau untuk komponen si complex to real imaginary ini, dia punya 2 output yang berbentuk real sama bentuknya imajiner. Nah, blok ini fungsinya buat apa sih? Blok ini itu fungsinya untuk mengeluarkan bagian real dan atau imajiner dari sinyal input. Jadi tergantung pada pengaturan parameter output. Keluaran sebenarnya memiliki tipe data yang sama dengan masukan kompleks. Nah, di sini komponen ini kita gunakan sebagai masukan sinyal analog. Kemudian kita butuh namanya constellation diagram. Nah, diagram konstelasi ini itu fungsinya untuk melihat atau menampilkan output diagram konstelasi dari modulasi QM8 ini. Kita tarik garis dari sini ke sini. Kemudian ini. Nah, terus kita butuh komponen apa lagi? Kemudian kita butuh yang namanya produk. Produk ini buat apa sih? Produk ini dia fungsinya sebagai pengali dari input yang dimasukkan. Nah, inputnya itu dari mana aja? Dari gelombang sinus sama dari kompleks to real imaginer. Kita butuh 2 produk. Nah, kemudian kita butuh yang namanya sum. Sum ini fungsinya untuk menjumlahkan input yang diberikan. Karena di sini ada 2 input. Nah, udah kayak gini, tinggal langkah terakhirnya, yaitu scope. Apa sih fungsinya scope ini? Nah, fungsinya scope ini untuk melihat gelombang output yang atau maksudnya gelombang output dari rangkaian yang kita buat. Karena di sini berasal dari 3 inputan, maka scope-nya kan kayak gini. Ini inputan pertamanya, terus di sini inputan keduanya, dan yang ketiga itu dari sini. Oh, salah. Jauh banget. Yes. Nah, jadi sinyal informasi ini itu pertama dia masuk ke modulator buat diolah, dilakukan proses modulasi. Kemudian setelah itu masuk ke demodulator buat didemodulasi. Nah, ini jadi salah satu input buat ke scope sini, ke garis 3 ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian sinyal informasi ini langsung masuk ke scope buat nantinya diolah jadi output. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, yang kedua, sinyal yang telah dimodulasi itu masuk
ke kompleks to real imaginer untuk digabung dengan sinyal analog. Nah, dari sini dari keluarannya ini ada dua. Yang pertama itu berbentuk real dan yang kedua itu imajiner, tapi sebenarnya outputnya sama aja. Nah, kemudian masuk ke produk untuk dikali dengan gelombang sinusoidal. Setelah itu, sinyal yang telah dilakukan proses perkalian masuk ke komponen sum untuk dijumlahkan. Setelah itu, masuk deh ke scope. Jadi, scope-nya itu ada 3 inputan. Gitu teman-teman. Nah, untuk parameternya sendiri itu seperti ini. Bila kita melihat dari diagram konstelasi, modulasi QAM ini menggunakan modulasi 8 QAM, di mana memiliki 2 amplitudo dan 4 fasa, yang berarti modulasi 8 QAM ini memiliki 2 amplitudo yang berbeda dan 4 fasa yang berbeda pula. Jika kita melihat dari scope dari sinyal outputnya, sinyal diskrit yang digambarkan merupakan hasil sinyal dari sinyal informasi, dan sinyal analognya merupakan hasil sinyal yang termodulasinya. Nah, untuk QAM itu sendiri memiliki kelebihan di mana dapat mentransmisikan banyak bit-bit informasi per simbol. Juga lebih efisien ketika teknik spektra sebagai pembanding ke CPM. Namun, memiliki kekurangan juga di mana rentan terhadap noise dan juga membutuhkan demodulasi yang koheren dengan fase dan frekuensi yang tepat. Kemudian, QAM ini sering digunakan di sistem fiber optik dengan kecepatan bit yang semakin bertambah, dan juga sering digunakan di TV kabel digital dan aplikasi modem kabel. Nah, sekian video simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.